Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Setelah insiden percobaan pembunuhan terhadap Trump, banyak yang terkejut mengetahui bahwa sejumlah peramal telah meramalkan peristiwa ini di waktu yang berbeda. Beberapa ramalan tersebut bahkan sangat akurat dalam detailnya, yang membuat banyak orang semakin tertarik pada prediksi. Mereka penasaran dengan peristiwa besar apalagi yang telah diramalkan oleh para peramal akan segera terjadi. Hari ini kita akan membahas topik ini. Peramal Inggris Craig Parker pernah dengan akurat meramalkan banyak peristiwa internasional, termasuk terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2016, wabah COVID-19 di seluruh dunia, pecahnya perang Rusia-Ukraina, dan pembunuhan Shinzo Abe. Ramalan Parker mengenai percobaan pembunuhan terhadap Trump semakin membuatnya populer. Metode ramalan yang paling sering digunakan Parker adalah clairvoyance dan mimpi prekognitif, di mana ia dapat melihat suatu pemandangan baik secara konkret maupun simbolis dalam keadaan setengah sadar atau mimpi, yang kemudian perlu diinterpretasikan lebih lanjut. Kadang-kadang, Parker juga menggunakan astrologi kuno India, nadi astrologi, untuk meramalkan peristiwa. Pada Juni 2024, Parker menyebutkan bahwa ketika dia membuat ramalan dunia, dia melihat awan hitam besar seperti jamur di wilayah Laut Lepas Jepang. Parker mengatakan bahwa ketika dia meramalkan perang Rusia-Ukraina dan COVID-19, dia juga melihat awan hitam di daerah yang relevan, sehingga awan hitam mungkin menandakan peristiwa besar yang tidak menyenangkan akan terjadi. Parker percaya bahwa awan hitam di dekat Jepang menandakan suatu peristiwa geologis besar. Kemungkinan besar, wilayah tersebut akan mengalami gempa bumi besar yang memicu letusan gunung berapi bawah laut. Parker melihat gas beracun yang tampaknya berasal dari lapisan bumi dilepaskan. Gempa bumi ini akan memiliki dampak global, tidak hanya di Jepang, tetapi juga memengaruhi Hawaii, pantai barat Amerika Serikat, dan bahkan hingga Meksiko. Dia mengatakan bahwa mungkin orang bisa menginterpretasikan ini sebagai tsunami, tetapi dia merasa itu lebih seperti getaran besar, seolah-olah lempeng Pasifik sedang bergetar dengan perubahan terjadi di kedua sisi. Lantas, kapan gempa bumi besar ini akan terjadi? Astrologi nadi memberikan perkiraan waktu bahwa itu mungkin terjadi sebelum akhir Januari 2025. Namun, Parker menyatakan bahwa dia tidak bisa melihat tanggal yang pasti. Banyak peristiwa tidak terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan proses perkembangan yang bertahap dan tiba-tiba, sehingga waktunya mungkin lebih lama dari yang orang pikirkan. Menariknya, ada seorang peramal Jepang yang ahli dalam mimpi prekognitif yang juga meramalkan yang sama. Anda mungkin masih ingat bahwa pada tahun 2022, kami pernah memperkenalkan seorang mangaka Jepang bernama Ryu Tatsu, yang menggunakan hal-hal yang dilihatnya dalam mimpi sebagai materi untuk membuat sebuah manga berjudul Apa Yang Saya Lihat di Masa Depan. Manga ini awalnya tidak terkenal, tetapi lebih dari 10 tahun kemudian menjadi populer karena orang-orang menyadari bahwa ini bukan sekadar manga, melainkan sebuah ramalan. Contohnya pada 11 Maret 2011, gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang wilayah Tohoku di Jepang, memicu tsunami setinggi 23 meter yang menyebabkan kebocoran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Setelah gempa bumi berlalu dan orang-orang terkejut mulai tenang, mereka menemukan bahwa sampul manga Apa Yang Saya Lihat di Masa Depan tersebut tertulis bencana besar Maret 2011, dan dalam buku itu juga digambarkan adegan tsunami. Contoh lainnya, Ryu Tatsu pernah bermimpi aneh, di mana dia berada di sebuah bukit dengan gua seperti terowongan yang gelap di depannya. Dia duduk di tanah ketika melihat seorang wanita mengenakan gaun musim panas berwarna biru muda berdiri di sampingnya tanpa alas kaki. Namun Ryu Tatsu tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Namun yang mengejutkan adalah kemudian polisi menemukan seorang wanita muda yang terbunuh di lokasi yang sama, dan pakaian serta ciri-cirinya persis seperti yang dilihat Ryu Tatsu dalam mimpinya. Dalam manga tersebut, Ryu Tatsu juga menyebutkan tentang sebuah tsunami besar.
Mimpi tentang tsunami ini terus muncul sejak Ryu Tatsu berusia 10 tahun. Dan setiap kali dia terbangun dengan perasaan takut yang sangat nyata. Dalam mimpinya, Ryu Tatsu merasakan gempa di mana-mana. Air laut tiba-tiba menghilang dan kemudian terdengar suara gemuruh seperti pesawat yang tampaknya berasal dari dalam bumi. Semakin mendekat hingga akhirnya muncul tsunami besar. Dia mendengar suara orang-orang melarikan diri ke segala arah. Melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 5. Lalu keluar dan menemukan pemandangan jalanan yang aneh. Jalanan menghilang dan ada 3 kapal yang muncul di depan jembatan penyeberangan. Kapan tsunami besar ini akan terjadi? Ryu Tatsu juga mengatakan bahwa dalam mimpinya tentang tsunami besar, dia mengenakan pakaian musim panas. Dan dalam mimpi lain, dia bermimpi bahwa pada tahun 2025 akan terjadi bencana global yang melibatkan bumi yang rusak parah. Pada tahun 2021, mimpinya semakin jelas dengan tanggal yang spesifik, yakni Juli 2025. Dalam mimpi itu, dia melihat dari langit bahwa laut antara Jepang dan Filipina retak dan sesuatu meletus, menyebabkan ombak besar yang menyebar ke seluruh penjuru, dan negara-negara di sekitar Pasifik semua diserang oleh tsunami. Tsunami ini 3 kali lebih besar dari tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi besar Jepang pada tahun 2011, dan tampaknya lempeng bumi juga berubah akibat bencana ini. Dia melihat bahwa dari Hong Kong ke Taiwan hingga Filipina, semuanya menjadi saling terhubung. Sekarang, jika kita melihat ramalan Parker dan Ryu Tatsu bersama-sama, rasanya ada perasaan yang sangat menakutkan. 2 orang ini, satu dari barat dan satu dari timur, tidak saling mengenal, namun meramalkan hal yang sama di waktu yang berbeda. Baik waktu, konten, maupun dampaknya, semuanya sangat mirip. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua. Peramal Amerika, Edgar Cayce, juga menyebutkan Jepang dalam ramalannya yang menggemparkan tentang masa depan. Cayce, dalam keadaan tidur, dapat melihat jarak jauh, bahkan menembus ruang dan waktu, untuk melihat hubungan antara kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, serta memprediksi kehidupan masa depan dan masa depan masyarakat. Sepanjang hidupnya, Cayce mencatat sekitar 15.000 interpretasi dengan hipnosis, termasuk ramalan yang akurat tentang 2 perang dunia, krisis ekonomi Amerika tahun 1929, kemerdekaan India, pendirian negara Israel, kematian Presiden Amerika saat menjabat, dan perubahan besar di Rusia beberapa dekade kemudian. Lalu, apa yang diramalkan Cayce tentang era kita ini? Dalam bukunya, Prediksi Abad ke-21 oleh Mark Houston, Cayce menyebutkan bahwa pergeseran sumbu bumi akan menyebabkan perubahan besar dengan letusan gunung berapi dan gempa bumi yang terjadi secara beruntun. Dia menyebutkan bahwa aktivitas vulkanik di dekat Khatulistiwa akan meningkat dengan Gunung Peli dan Gunung Vesuvius yang akan meletus. Pantai selatan California, Danau Salt dan bagian selatan Nevada akan tergenang oleh banjir besar yang disebabkan oleh gempa bumi dalam waktu 3 bulan setelah letusan gunung berapi tersebut. Sebagian besar wilayah Jepang akan tenggelam ke dalam laut dan bagian atas Eropa akan berubah dalam sekejap mata dengan daratan yang naik di sepanjang pantai timur Amerika. Cayce mengatakan bahwa ini bukan akhir dunia, bukan pula akhir umat manusia. Perubahan geografis hanyalah cara untuk membersihkan bumi. Dan setelah perubahan besar ini, dunia akan memasuki era baru yang cerah dan damai, di mana Amerika hampir menjadi Atlantis yang baru, membawa 1000 tahun perdamaian dan kemakmuran. Lalu, kapan semua ini akan terjadi? Ini tentu menjadi pertanyaan yang banyak orang ingin tahu. Cayce memperkirakan bahwa semua ini akan terjadi sebelum tahun 2158. Ini berbeda jauh dengan ramalan Parker dan Ryu Tatsu tentang tahun 2025. Mungkin mereka tidak merujuk pada peristiwa yang sama, namun jika kita pikirkan lagi, 2025 juga masih dalam rentang waktu sebelum 2158. Seperti yang dikatakan Parker, peristiwa ini akan berkembang dengan cepat. Apakah mungkin tahun 2025 adalah pembukaannya dan tahun 2158 adalah akhirnya? Namun ini hanyalah spekulasi kami dan kami mengundang Anda untuk meninggalkan komentar
dan berbagi pemikiran Anda sendiri. Mari kita bicarakan Taiwan dan Tiongkok yang berdekatan dengan Jepang. Dalam ramalan Parker dan Ryutatsu tentang gempa bumi dan tsunami besar, Taiwan juga terkena dampak. Namun menurut Parker, yang paling mempengaruhi Taiwan bukanlah gempa bumi, melainkan perang. Parker telah lama berbicara tentang perang di Selat Taiwan, dan dia merasa kekuatan di balik peristiwa ini semakin meningkat, dengan puncaknya terjadi selama pemilihan Presiden Amerika pada November 2024. Pada saat itu, Partai Komunis Tiongkok akan menginvasi Taiwan. Sementara itu, Rusia mungkin akan menduduki beberapa pulau milik Jepang, dan Korea Utara kemungkinan akan meluncurkan rudal lagi. Parker percaya bahwa Rusia dan Korea Utara sedang meningkatkan kekacauan, mengalihkan perhatian internasional sehingga orang-orang tidak bisa sepenuhnya fokus pada Taiwan. Namun Parker yakin bahwa Taiwan pada akhirnya akan dapat menahan invasi Partai Komunis Tiongkok, jadi teman-teman di Taiwan bisa merasa lega. Sekarang mari kita bahas situasi di Tiongkok. Parker mengatakan bahwa Tiongkok juga akan menghadapi gejolak besar di dalam negeri. Dia melihat bahwa Xi Jinping akan mengalami serangkaian keruntuhan kecil, dan akhirnya akan ada keruntuhan besar yang membuatnya kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Parker juga mengatakan bahwa dia melihat Xi Jinping telah jatuh sakit, dan apakah ada hubungan antara penyakit ini dan kejatuhannya masih menjadi pertanyaan. Namun kemungkinannya cukup besar. Mengenai kejatuhan Xi Jinping, Parker mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Sejak 2015, dia sudah melihatnya, dan hingga kini, dia masih yakin bahwa hal ini akan terjadi, hanya masalah waktu saja. Setelah itu, Tiongkok akan terpecah, Hong Kong akan memisahkan diri, Tibet akan memisahkan diri, dan akhirnya Tiongkok akan kembali menjadi beberapa negara bagian seperti di masa lalu, menjadi tempat yang lebih harmonis dan indah. Ramalan Parker ini mengingatkan kita pada ramalan kuno Tiongkok yang terkenal, Tui Pai Tu, yang menyebutkan bahwa Tiongkok suatu hari akan memiliki seorang pemimpin yang tidak besar, namun mampu membawa perubahan besar. Seorang pemimpin yang mencintai kebenaran dan keadilan, memimpin Tiongkok menuju era baru yang penuh dengan kemakmuran dan perdamaian. Lalu, kapan perubahan besar ini akan terjadi di Tiongkok? Mari kita lihat ramalan lain yang terkenal dari Tiongkok, puisi Huang Po Chan, yang dalam bait ke-13 menyebutkan bahwa tikus merah dan ember batu mengubah nasib. Pemandangan indah di Tiongkok tidak bisa bertahan lama. Ketika kekuatan militer selatan muncul kembali di barat, nasib ular emas akan berakhir. Umumnya, ini diartikan sebagai bahwa kekuatan Partai Komunis akan berakhir pada tahun ular tertentu. Beberapa tahun ular di masa depan adalah 2025, 2037, dan 2061. Yang mana yang benar? Jika kita melihat ramalan Tui Pai Tu, puisi Huang Po Chan, dan ramalan Parker, ini tampaknya menjadi lagi contoh bagaimana ramalan dari timur dan barat saling mendukung. Teman-teman yang mengikuti channel kami pasti menyadari bahwa banyak ramalan dari berbagai belahan dunia berbicara tentang kita yang berada di ambang perubahan besar dalam sejarah. Dunia akan mengalami pembaruan besar dan evolusi besar, dan banyak peramal juga mengingatkan kita untuk memperhatikan kesadaran spiritual, bukan hanya terfokus pada materi. Seperti yang pernah dikatakan Casey, perubahan ilusi material tidak memengaruhi jiwa. Cukup lakukan pekerjaan hari ini untuk memiliki hari esok yang lebih baik. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.